Banyak orang mengira bahwa Yesus atau dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa alaihi salam berasal dari bangsa Yahudi sepenuhnya. Namun, muncul pernyataan mengejutkan. Benarkah Yesus itu sebenarnya orang Arab? Dalam video kali ini, kita akan simak bersama tanggapan dari Elia Myron, seorang tokoh Kristen yang mencoba menjawab dari sudut pandang mereka. Mari kita telusuri bersama. Ini Alkitab, namanya Alkitabul Muqaddas. Ini Bible berbahasa Arab yang digunakan oleh Kristen Ortodoks Koptik di Jazirah Arab sana. Mereka tidak percaya Bible yang lain. Mereka lebih percaya Bible ini berbahasa Arab. Karena apa? Karena dipercaya sebagai bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Yesus. Karena Yesus adalah orang Arab. Yesus orang Arab, Yesus orang Palestina, dan bahasa yang dipakai waktu itu adalah bahasa Arab. Saya kadang heran. Orang-orang abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini akan selalu berusaha membenarkan iman mereka dengan menjatuhkan kekristenan, bahkan lebih parahnya lagi sampai menipu. Contohnya, orang tadi mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah orang Arab. Di dalam semua tulisan Injil sinoptik, bahkan Injil apokrifa sekalipun yang tidak diakui atau bahkan di luar dari kitab suci, tidak ada literatur sejarah yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu datang dari tanah Arab. Tapi entah kenapa, orang-orang abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah orang Arab demi membenarkan ajarannya yang memang lahir di Arab. Jadi dari hal ini kelihatan jelas ya betapa mereka ini demi membela ajaran mereka yang kita nggak tahu datangnya dari mana itu, mengorbankan segala cara bahkan dengan melakukan dosa, yaitu berbohong. Kasihan ya, atau ada betapa banyak orang yang malang di luar sana yang nggak tahu menau apa-apa tetapi dicokokin kebohongan seperti itu, lalu mereka yang tidak tahu ini merasa bahwa itu adalah argumen yang benar hanya karena keluar dari ucapan seseorang seperti tadi. Ya, kita harus kasihan kepada mereka, kita mendoakan mereka, dan ya, semuanya tentunya dalam kedaulatan Tuhan. Dan pesan saya nih ya, buat orang-orang abad ke-7 dan para polemikus, kalau kalian selalu ingin merasa lebih unggul dari kekristenan dengan menjatuhkan kekristenan, dengan cara itu, kalian sedang menunjukkan bahwa kalian tidak pernah unggul dalam hal apapun. Dan saya mengatakan, apapun cara yang kalian lakukan, bagaimanapun ajaran kalian yang lahir di abad ke-7 di semenanjung Arabia itu tidak pernah lebih unggul, bahkan setara unggulnya dengan pengajaran kekristenan yang berdiri atas penggenapan para nabi dan juga kesaksian para rasul di abad pertama. Jadi kalian capek menghina-hina Kristen, memfitnah kekristenan, membuat apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang ada menjadi tidak ada dalam iman kami. Kalian capek melakukan itu karena bagaimanapun secara kodrati, iman kalian tidak pernah lebih unggul daripada iman kekristenan. Percayalah. Dalam hal teologi, dalam hal histori atau sejarah, dan dalam hal soteriologi, kami semuanya sudah final. 400 tahun sebelum kalian lahir dan ada di tanah Arab, semua iman kami, rumusan iman kami itu sudah selesai. Gitu loh. Misalnya kalian mau fitnah, oh Kristen itu menyembah 3 Tuhan, menyembah Tritunggal, begitu. Kalian yang salah paham dengan istilah Tritunggal. 400 tahun sebelum kalian lahir, pengakuan iman Nikea sudah mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Artinya kalau kalian tetap memaksakan kami menyembah 3 Allah, kalian yang memilih untuk tetap di dalam ketidaktahuan. Kami dari dulu itu udah menjelaskan itu semua. Gitu loh. Jadi kalau kalian masih salah paham, itu bukan karena memang iman kami yang salah, tapi kalian yang memilih untuk tetap salah paham. Karena bagaimanapun kembali lagi dengan apa yang saya katakan, kalian datangnya belakangan, tidak di awal, gitu loh. Dan come on lah, mari pede dengan ajaran kalian. Kenapa kalian tidak mendakwahkan ajaran kalian dengan kitab kalian? Kenapa dengan membawa-bawa kitab suci kami? Katanya udah dipalsukan, tapi kenapa dicomot-comot yang udah dipalsukan itu? Gitu loh ya. Katanya udah enggak original, tapi masih nyontek-nyontek yang udah enggak original itu. Jadi
kalian ini sebenarnya mau jadi apa sih? Ya, saya juga heran begitu loh. Jadi ingatlah, sehebat apapun kalian menjatuhkan kekristenan dengan memfitnah-fitnah dan merubah-rubah ajaran yang tidak kami imani itu, ya, kalian tidak akan pernah lebih unggul. Justru dengan cara itu, kalian sedang menunjukkan, kalian sedang di belakang, yang berusaha dengan licik menarik kami ke belakang agar kalian yang di depan. Sabda Tuhan kami, Yesus Kristus, mengatakan, tuluslah seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Jangan cerdik seperti ular, tulusnya juga seperti ular, seperti yang kalian lakukan. Ya, saya hanya kasihan sih dengan kalian ya. Saya berdoa agar kalian sungguh-sungguh merendahkan diri dan mencari Tuhan dengan ketulusan hati, agar kalian menemukan Allah yang benar, bukan malah membela yang tidak benar dengan berbohong. Dalam Islam jelas disebutkan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab, namun juga bukan Tuhan. Maka pertanyaan, apakah Yesus orang Arab? Justru membuka ruang bagi kita untuk lebih mengenal siapa Nabi Isa sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuka wawasan dan menguatkan keimanan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal konten adu argumen penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.